Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang sintesis protein. Anggota kelompok kami terdiri dari Kalila Hafizah, Indah Alia, Nabila Harsa, Krisdiana Cynthia, dan Vian Taurusanto. Sintesis protein. Kode genetik yang dibawa oleh gen diterjemahkan menjadi protein. Prosesnya yaitu transkripsi dan translasi. Ekspresi gen. Gen ini diekspresikan dalam bentuk protein. Lalu untuk DNA eukariotik, nukleosom adalah struktur dasar kromosom, dan DNA mengelilingi protein histone, dan linker DNA menghubungkan antar nukleosom tersebut. Berikut adalah hierarki struktural pembentukan kromosom. Nukleosom ini terdiri dari molekul DNA, 8 histone yang terdiri dari 2 molekul H2A, 2 molekul H2B, 2 molekul H3, dan 2 molekul H4, dan 1 histone H1. Dan nukleosom ini mengandung 200 BP atau base pair, dan dihubungkan dengan DNA linker, dan setiap 6 nukleosom membentuk gulungan atau coil, dan membentuk domain loop. Asam nukleat, yaitu polimer mononukleotida dihubungkan oleh ikatan fosfodiester antara gugus gula hidroksi 3 pada satu nukleotida dan gugus 5 gula nukleotida lainnya. Mononukleotida terdiri dari gula, basa nitrogen, dan fosfat. Gula ini ada ribosa dan deoksiribosa, dan basa nitrogen ada purin dan pirimidin. Purin ini yaitu adenin dan guanin, dan pirimidin yaitu sitosin, timin, dan urasil. Gula pada nukleotida. Bisa dilihat deoksiribosa kehilangan satu atom oksigen pada atom karbon kedua dari cincin karbon. Basa nitrogen. Basa nitrogen golongan pirimidin memiliki satu struktur cincin yang tersusun dari 6 atom karbon. Basa nitrogen golongan purin memiliki dua struktur cincin yang menyatu, yaitu struktur cincin dengan 6 atom karbon dan 5 atom karbon. Berikut adalah struktur nukleotida. Nukleosida, yaitu fraksi gula yang terikat pada basa nitrogen. Ikatan beta N-glikosidik, satuan gula C1 dan turunan basa N1 pirimidin atau turunan basa purin N9. Untuk nukleotida adalah ester fosfat dari nukleosida. Esterifikasi antara gugus OH pada gula C5 dengan gugus fosfat disebut 5P nukleosida atau 5 nukleotida. Gugus fosfat bisa berjumlah 1, 2, atau 3. Ribonukleotida, yaitu ikatan gula ribosa dengan basa nitrogen dan gugus fosfat. Untuk deoksiribonukleotida, yaitu ikatan gula deoksiribosa dengan basa nitrogen dan gugus fosfat. Berikut adalah DNA dan RNA. DNA, yaitu membawa informasi genetik, mengekspresikan sifat genetik dan hasil ekspresi gen berupa protein atau RNA. Lokasi DNA pada prokaryotik yaitu pada kromosom, membran sel, dan sitoplasma di luar kromosom. Untuk eukaryotik yaitu di nukleus dan di organel. Bisa dilihat, kedua untai DNA memiliki polaritas yang berlawanan atau antiparalel. Satu untai DNA, yaitu segmen dari satu untai molekul DNA di mana basa purin dan pirimidin guanin, sitosin, timin, dan adenin disatukan oleh fosfodiester backbone antara gugus 2 deoksiribosil yang terpasang ke nukleosida melalui ikatan N-glikosidik. Struktur molekul DNA. Menurut James Watson dan Franklin Crick pada tahun 1953, yaitu terdiri dari dua rantai heliks ganda polinukleotida antiparalel, basa purin atau pirimidin pada sisi dalam heliks, dan unit fosfat dan deoksiribosa berada di luar. Dua rantai polinukleotida dihubungkan oleh ikatan hidrogen antara dua basa nitrogen komplementer, adenin dan timin dengan dua ikatan hidrogen, dan sitosin dan guanin dengan 3 ikatan hidrogen. Tidak semua bentuk DNA itu linear, beberapa sirkular seperti bakteri, virus, mitokondria, dan kloroplas. Itu adalah mengenai mitokondrial DNA. Berikut adalah beberapa karakteristiknya. Dan untuk yang membedakan dengan DNA pada nukleus adalah ia berbentuk sirkular, kemudian juga dia terdiri dari heavy and light strands, tidak mengandung histone, dan kode genetiknya ini sedikit berbeda dari kode standar. Untuk replikasi DNA ini merupakan sarana untuk menjamin berlangsungnya transfer informasi genetik yang akan terjadi pada fase S dari siklus sel. Disosiasi untai terjadi pada beberapa titik dalam DNA sehingga membentuk banyak replication bubbles, dan akhirnya karena hal tersebut replikasi DNA ini terjadi secara cepat. Untuk replikasi DNA sendiri terjadi secara semi-konservatif di mana untai DNA yang lama ini akan membuka sehingga akhirnya masing-masing ini akan menjadi template dari untai DNA yang baru. Sintesis DNA yang baru sendiri berjalan dengan arah ujung 5 ke ujung 3 pada untai DNA yang baru, dan selama proses sintesis DNA yang baru akan terbentuk dua strand, ya ini ada yang leading strand atau yang uninterrupted atau tidak terganggu, dan ada yang lagging strand yang mana ia mengandung Okazaki fragment. Untuk tahapannya sendiri adalah diawali dengan enzim helikase yang akan membuka dua untai DNA lama sehingga terbentuk masing-masing template untuk untai DNA baru nantinya. Setelah itu, enzim primase ini akan mengawali proses pembentukan DNA baru dengan membentuk primer RNA seperti di sebelah sini. Nah, pada proses elongasi untuk pembentukan untai DNA yang baru yang dilakukan oleh DNA polimerase 3, ini akan terbentuk dua macam untai, yakni leading strand dan juga lagging strand. Untuk yang leading strand ini terjadi karena DNA polimerase 3 yang bergerak ke arah ujung 5 ke ujung 3 ini berjalan searah dengan enzim helikase dalam membuka untai DNA lama. Anggap saja di sini DNA polimerase 3 berjalan ke arah kanan dan enzim helikase juga berjalan ke arah kanan sehingga pembentukan untai DNA baru ini berjalan secara mulus dan tidak terfragmen. Sedangkan kalau untuk yang bawah sebelah sini, DNA polimerase 3 yang bergerak ke arah 5
dari ujung 5 ke ujung 3 ini bergerak ke arah kiri, berlawanan arah dengan enzim helikase yang bergerak ke arah kanan. Oleh karenanya, setiap kali pembukaan untai DNA lama ini semakin terbuka, semakin memanjang, enzim primase itu harus kembali ke membentuk primer RNA di belakang untai DNA baru yang sudah terbentuk. Akan terus-menerus seperti itu, ke belakang, sehingga akhirnya terbentuk sebuah fragmen yang disebut dengan Okazaki fragmen ini. Nah, Okazaki fragmen ini kemudian akan dihubungkan dengan DNA ligase, sehingga nantinya akan membentuk dua untai DNA baru yang sama-sama mulus dan tidak terfragmen. DNA yang baru kemudian akan ditranskripsikan menjadi mRNA dan selanjutnya ditranslasikan menjadi asam amino sehingga akhirnya akan membentuk protein. Struktur protein sendiri ada struktur primer yang terdiri dari satu rantai asam amino, struktur sekunder yang membentuk pleated sheet ataupun alpha helix, struktur tersier yang berbentuk 3 dimensi, dan struktur kuaterner yang terdiri dari lebih dari satu rantai asam amino. Selanjutnya adalah RNA yang merupakan rantai polinukleotida, yang mana yang membedakan dengan DNA adalah ia gulanya merupakan gula ribosa dengan basa nitrogennya adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Berbeda dengan DNA yang urasilnya ini adalah timin. Dan selanjutnya RNA ini juga terkadang ada bagian komplementer dan antiparalel yang dapat membentuk double helix dengan untai yang sama atau dengan dirinya sendiri. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai mRNA. mRNA merupakan template untuk sintesis protein. mRNA juga berfungsi untuk meneruskan informasi genetik dari suatu gen DNA ke generasi berikutnya. Pada mRNA berisi petunjuk penyusunan asam amino untuk sintesis protein. Kemudian ada tRNA. tRNA berfungsi membawa asam amino aktif ke ribosom untuk disusun menjadi rantai polipeptida berdasarkan urutan pada mRNA. Pada tRNA terdapat 20 jenis. tRNA juga mengandung banyak basa yang tidak umum pada RNA seperti iosin, ribotimin, pseudurasil, dan hidrourasil. Kemudian ada juga RNA ribosom atau rRNA. Komponen ribosom terdapat pada nukleoprotein sitoplasma yang merupakan tempat translasi. RNA ribosom merupakan RNA yang paling melimpah dan yang paling stabil. Kemudian ada rRNA prokaryotik dan eukaryotik, di mana pada rRNA prokaryotik terdapat 3 spesies, kemudian pada eukaryotik terdapat 4 spesies. Hubungan antara DNA kromosom dan mRNA. Ada 9 ekson yang merupakan area berwarna biru dan 8 intron yang merupakan area berwarna hijau. Intron dikeluarkan dari transkrip primer dengan memproses reaksi, sedangkan ekson diikat bersama secara berurutan untuk membentuk mRNA matang melalui proses penyambungan RNA. Kemudian terdapat gambar transkripsi dari DNA ke mRNA. Ada promotor transkripsi yang merupakan urutan spesifik dalam DNA tempat transkripsi dimulai, di mana terlihat pada gambar. Kemudian ada inisiasi transkripsi. Pada inisiasi transkripsi, RNA polimerase berikatan dengan promotor, kemudian terbentuk hibrid RNA-DNA. Kemudian ada juga perpanjangan transkripsi, arahnya dari ujung 5 ke ujung 3 transkrip RNA, dan dibantu oleh enzim RNA polimerase. Kemudian saat penghentian transkripsi terjadi saat transkripsi mencapai terminator. Ada 2 jenis sinyal terminasi. Yang pertama terbentuk lingkaran jepit rambut yang terlihat seperti pada gambar A. Kemudian yang kedua pemutusan membutuhkan faktor Rho atau P yang terlihat seperti pada gambar B. Kemudian terdapat juga gambar struktur mRNA seperti pada layar. Selanjutnya merupakan maturasi dari mRNA. Proses ini terjadi di nukleus, di mana terdapat penambahan 5 cap sebelum penyelesaian dari transkrip utama. Lalu dilanjutkan oleh splicing yang dapat terjadi sebelum atau sesudah tahap cleavage dan polyadenylation. Selanjutnya merupakan kode genetik. Kode genetik ini terletak di mRNA yang berfungsi untuk menanding asam amino, dan kode ini disandi oleh antikodon pada tRNA. Kode genetik dibaca dalam bentuk kodon yang merupakan 3 nukleotida dan terdapat total 64 kodon yang berbeda. Kodon disandi dari ujung 5 ke 3, dan bahasa pertama dan kedua dari kodon memiliki peran yang paling penting. Selanjutnya merupakan wobble pairing. Dalam wobble pairing terdapat hubungan pasangan dari kodon dan antikodon, di mana kedua tRNA tersusun antiparalel dan tRNA terlihat dalam bentuk semanggi. 3 hubungan pasangan kodon berbeda mungkin terjadi ketika antikodon tRNA dapat inosin. Selanjutnya merupakan proses transasi. Transasi merupakan pembentukan uraian polipeptida asam amino dari urutan nukleotida mRNA. Proses ini terjadi di ribosom dan menggunakan mRNA sebagai template, di mana tRNA akan membawa asam amino ke ribosom. Bagian-bagian yang berperan dalam proses transasi yakni mRNA, tRNA, ribosom, dan asam amino. Tahapan transasi yang pertama yakni aktivasi asam amino, di mana dapat terjadi pengaktifan gugus karboksil hingga asam amino diikat ke tRNA spesifik menggunakan ATP dan enzim aminoasil tRNA synthetase. Dan proses ini terjadi di sitosol. Tahapan transasi selanjutnya merupakan tahap inisiasi. Pada tahap ini terjadi pembentukan kompleks inisiasi, di mana tRNA membawa asam amino metianin dan berikat pada subunit ribosom kecil. Lalu kompleks inisiasi berikatan pada mRNA dan bergerak hingga start codon ditemukan, dan diakhiri dengan pelekatan subunit ribosomal besar. Tahap transasi selanjutnya merupakan tahap elongasi, di mana tRNA dengan asam amino pertama terletak pada situs P, lalu tRNA dengan asam amino kedua memasuki situs A.
Dilanjuti dengan situs katalis yang mengakalisis formasi ikatan peptida mengikat asam amino pertama dan kedua di situs A. tRNA yang kosong lalu dibuang dan ribosom berpindah pada pautan selanjutnya, sehingga tRNA dengan kedua asam amino terletak di situs B, sedangkan situs A kosong. Tahap tersebut berulang pada pengikatan tRNA selanjutnya. Tahapan translasi yang selanjutnya merupakan tahap terminasi, di mana terminasi translasi berhenti hingga ditemukannya stop codon. Faktor pelepasan protein memberi sinyal untuk melepaskan protein baru. mRNA juga dilepas dan kedua unit ribosomal juga dipisah. Selanjutnya ada protein folding. Polipeptida baru harus terlipat menjadi 3 dimensi untuk mencapai bentuk aktifnya. Pada gambar terlihat yang berbentuk linear adalah protein primer, lalu terlipat menjadi protein sekunder, lalu menjadi protein tersier, dan terakhir menjadi protein quaterner. Selanjutnya ada post-translational processing. Beberapa protein memerlukan modifikasi pasca translasi sebelum menjadi aktif sepenuhnya. Modifikasi ini dapat meliputi penghilangan segmen menggunakan peptidase, penambahan fosfat, gula atau lipid ke asam amino spesifik, dan glikosilasi. Selanjutnya ada mutasi. Mutasinya dibagi dua menjadi base pair level dan kromosom level. Base pair level ada transition, transversion, addition, deletion, dan kromosom level ada deletion, duplication, inversion, dan translocation. Selanjutnya mutasi pada tingkat gen. Yang pertama ada substitusi atau penggantian, paling tidak menyebabkan mutasi. Yang pertama ada transisi dan juga transversi. Selanjutnya ada insersi atau penambahan satu atau lebih gen, yang paling menyebabkan mutasi atau perubahan. Selanjutnya ada deletion atau penghapusan satu atau lebih gen. Yang perlu diingat adalah penerjemahan disandi oleh kodon pada mRNA yang terdiri dari 3 bahasa. Yang paling menentukan adalah bahasa ke-1 dan 2. Selanjutnya ada mutasi pada tingkat kromosom. Yang pertama ada duplikasi. Duplikasi adalah penggandaan segmen kromosom. Delesi adalah penghapusan segmen kromosom. Inversi adalah perpindahan segmen kromosom dalam satu kromosom. Lalu translokasi adalah perpindahan atau pertukaran segmen kromosom pada kromosom non-homolog. Selanjutnya ada dampak dari mutasi. Yang pertama ada terbentuk kodon terminasi dini. Selanjutnya ada terjadi frame shift mutation atau perubahan pada reading frame. Merupakan hasil dari delesi atau insersi. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.